istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana.
Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada segenap warga Universitas Kristen Duta Wacana yang terkasih. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah kampus pada hari ini, Senin 29 Maret 2021. Tanpa terasa kita sudah memasuki masa Pekan Suci yang nantinya akan memuncak pada perayaan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di hari Paskah. Ibadah hari ini mengangkat tema dari kelumpuhan diri ke efikasi diri, self-healing from helplessness to self-efficacy. Melalui tema ini, kita ingin bersama-sama sebagai warga kampus Universitas Kristen Duta Wacana untuk dapat merenungkan firman Tuhan agar secara khusus dapat mengembangkan sikap percaya diri kita masing-masing untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan batin. Marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian berjudul Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat pagi Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap detik kehidupan kami umat manusia. Pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, kami datang menghadap kehadirat-Mu, seraya mengingat segala kebaikan, pengampunan dosa, berkat, perlindungan, dan cinta kasih yang telah Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu.
Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau melalui perkumpulan ibadah virtual yang terbentuk saat ini di Universitas Kristen Duta Wacana. Kami mohon kiranya Engkau hadir, menyertai kami sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami, agar persekutuan ibadah ini benar-benar terlaksana dengan baik dan mewarnai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, serta aktivitas kerja kami di Universitas Kristen Duta Wacana. Dan persekutuan ini ingin kami dasarkan dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat yang beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pagi hari ini untuk beribadah bersama. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari ini dan di sepanjang minggu ini. Kami naikkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang Hidup
dan firman Allah yang sejati. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 29 hingga 31 dengan tema dari kelumpuhan diri ke efisiensi diri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejatinya manusia itu hidup dan tidak ada yang tahu akan hari esok. Jangankan hari esok, pun rencana yang telah kita susun hari ini belum tentu terlaksana seperti apa yang kita rencanakan. Demikianlah hidup, kita jalani, kita lewati bagai angin yang berhembus. Ada sukacita, ada duka, ada tawa, ada juga tangis. Ada waktu untuk mendengar, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk diam merenung dan ada waktu untuk bangkit dan berjalan. Itulah gambaran kecil dari kompleksitas kehidupan ini. Manusia sebagai salah satu entitas yang senantiasa melakukan peziarahan hidup hingga mencapai garis akhir. Ada rintangan, ya, karena memang hidup ini adalah perjuangan. Ada kekecewaan, ya, karena hidup tidak melulu berbicara soal kebahagiaan. Hidup adalah proses. Bukan sekedar banting tulang, peras otak, dan juga keringat untuk pencapaian. Karena bagaimana seorang bisa melihat suatu proses jikalau hanya terfokus pada pencapaian, sedangkan pencapaian itu tidak akan pernah terwujud tanpa adanya suatu proses itu sendiri. Demikian pernyataan tersirat Yesaya yang telah kita baca dan dengar bersama. Ia memberikan penguatan, penghiburan kepada bangsa Israel dalam situasi sulit ketika mereka menjadi tawaran di Babel pada saat itu. Namun tidak berhenti pada saat itu saja, pun kita dengan konteks keberadaannya diingatkan bahwa pengharapan dalam kesesakan menjadi sumber kekuatan bagi kita menjalani kehidupan serta menyongsong akan hari esok. Sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Sadar juga bahwa segala sesuatu ada masanya. Sadar bahwa ada kita
dan orang-orang di sekitar kita. Kita hidup dan ada sekarang ini bukan oleh karena kuat kuasa kita, dan sadar bahwa Tuhan yang memperkenankan kita untuk berada kini dan di sini. Lantas demikian, patutkah kita menyia-nyiakan karunia kehidupan ini? Sekali-kali tidak. Ia yang memperkenankan kita untuk hidup saat ini, Ia juga yang menguatkan kita untuk menjalani hidup dengan segala persoalannya. Lantas, bagaimana dan dari mana kekuatan untuk menjalani kehidupan ini? Yesaya mengungkapkannya, yaitu melalui pengharapan di dalam Tuhan. Karena ketika kita berlari dan kita terjatuh, kita tahu bahwa Ia turut serta dalam perjuangan kita untuk mencapai garis akhir. Itulah proses kehidupan. Itulah perjuangan. Yesaya menggambarkan orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan seumpama burung raja wali. Mengapa demikian? Bukan suatu kebetulan, namun karena Ia tahu bahwa ada masanya di mana cakar kaki dari burung raja wali itu mulai menua dan rapuh. Paruh yang menjulang semakin hari semakin membengkok, bahkan hampir-hampir menusuk dadanya sendiri dan menyulitkan ia untuk bertahan hidup, terlebih untuk makan. Dan bulu-bulu yang lebat semakin hari semakin berat, itu pun menyulitkannya untuk terbang. Tentu saja hal itu menjadi persoalan bagi sang Raja Wali dan dapat melumpuhkan potensi yang ada di dalam dirinya dan membuat semangat hidupnya yang pupus sebagai Raja Wali. Hanya ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh sang Raja Wali. Yang pertama, hidup larut dalam persoalan dan menunggu ajalnya. Dan yang kedua, bertransformasi dalam harapan akan kehidupan. Namun kita juga tahu bahwa keterbatasan sang Raja Wali, ia tidak memilih untuk hanyut dalam persoalan hingga ia mati dan kelaparan dan juga menanggung kesengsaraannya seumur hidup. Melainkan ia memilih untuk melakukan dan melewati semua proses yang sangat menyakitkan. Ketika ia harus mematukan paruhnya kepada batu karang yang besar, hingga paruhnya patah dan tumbuh kembali. Ketika ia harus mencabut satu persatu kukunya yang rapuh, serta bulu-bulu lebatnya yang berat itu, dan menunggu hingga tumbuh baru. Menunggu lama, ya, memang itu melelahkan. Dan mencabut hal-hal yang menyakitkan, ya, itu pasti. Namun semua proses itu dilewati dengan satu alasan motivasi, yaitu pengharapan akan hari esok. Demikianlah Yesaya menganalogikan kehidupan layaknya seekor Raja Wali yang terbang, berjuang dari keluputan, berjuang dari kehimpitan, berjuang demi kehidupan. Demikianlah
dari kelumpuhan itu ia menuju ke efikasi diri. Bukan suatu perkara yang mudah bagi kita untuk tetap bertahan. Bahkan mungkin terlampau sulit bagi kita untuk memulai melangkah dan berlari. Namun tantangan itu akan selalu ada dengan segala rupanya. Dan hidup tidak hanya melulu hitam putih. Karena tantangan ada sebagai sesuatu yang membuat hidup ini lebih bermakna. Tidak hanya bermakna bagi diri kita, melainkan bermakna bagi orang lain ketika kita dapat saling bersinergi, menguatkan, dan saling mengoptimalkan potensi diri untuk mengupayakan kehidupan ini. Dan maka hidup itu kita temukan ketika kita menyongsong akan hari esok dalam pengharapan dan cinta kasih Tuhan. Itulah pengharapan, itulah kehidupan, itulah menuju efikasi diri. Kiranya kita senantiasa berpengharapan untuk menjalani proses kehidupan ini dari kelumpuhan menuju ke efikasi diri. Tuhan memberkati dan menguatkan kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala sembah, puji syukur, dan pengharapan kami haturkan hanya kepadamu, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Kasih-Mu tak lekang oleh waktu dan senantiasa hadir dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dalam dinamika kehidupan akademik kami di Universitas Duta Wacana, Tuhan telah memandatkan dan memampukan para pengurus, pengawas, pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana, para pemimpin rektorat, dekanat, biro, unit maupun lembaga, para karyawan, dosen hingga mahasiswa-mahasiswi dimanapun kami berada. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam setiap keputusan, langkah, kebijakan yang telah dan akan kami ambil untuk kebaikan dan kemajuan dunia akademis, terkhusus di Universitas Duta Wacana ini. Kami juga menyerahkan proses pembelajaran via daring dan pelayanan kami di Universitas Kristen Duta Wacana ini. Meskipun dalam keterbatasan dan persoalan-persoalan, namun kami percaya semua itu Tuhan perkenankan dan Tuhan mampukan untuk melewati itu semua. Kami juga berdoa bagi para mahasiswa yang masih bergumul dengan tugas akhir baik skripsi, tesis maupun disertasinya. Tuhan buka jalan. Tuhan buka semangat dan kemampuan untuk menunaikan tugas kewajiban kami ini hingga kesudahannya. Dengan demikian, kami lebih dimampukan dan siap untuk terjun ke dunia masyarakat dengan kompleksitas dinamika persoalannya, melalui bekal ilmu pengetahuan serta hati yang tulus melayani yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa bagi tim admisi yang telah berjerih lelah menggaungkan, menyuarakan kesempatan bagi siapapun dan dimanapun mereka berada untuk turut serta bergabung dalam keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana dan menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan bagi mereka.
Kami yakin dan percaya segala upaya dan jerih lelah kami ini tidaklah sia-sia, sehingga nama Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan melalui kampus tercinta kami ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, uluran tangan cinta kasih-Mu tak kurang panjang juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Dalam situasi pelik yang kami rasakan hingga sampai saat ini, baik pandemi, situasi politik dan isu-isu kemanusiaan, intoleransi, diskriminasi, serta terorisme, kami berdoa dan memohon untuk kuatkan dan pulihkan bangsa kami. Berikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap orang maupun lembaga yang berada di garis terdepan, para tenaga kesehatan, para pemimpin kenegaraan, para aparat kepolisian, para tokoh agama, dan organisasi-organisasi kemasyarakat, serta semua elemen yang terlibat dalam proses pemulihan bangsa ini. Kami yakin, percaya, Tuhan hadir melalui mereka semua. Kami berdoa untuk proses penyelenggaraan program nasional vaksin COVID-19 dalam upaya menekan laju penyebaran virus. Kami berdoa juga bagi para pasien yang hingga sampai saat ini masih menjalani proses pemulihan baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari Pak Joko Pras, Ibu Erna, yang sekarang sedang dirawat dalam rumah sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa untuk Bu Ajeng, istri dari Bapak Budianto. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Dalam kelemahannya, kami percaya cinta kasih Tuhan ada pada mereka. Ya Tuhan, Tuhan kami berdoa juga untuk dinamika politik di negara ini. Biarlah kedewasaan dalam mengemban tugas tanggung jawab serta mandat itu dapat terlaksana bukan demi segelintir golongan, melainkan demi kebaikan bersama. Bagi mereka yang dipasung hak asasinya, bagi mereka yang dibungkam untuk menyuarakan aspirasinya, kami berdoa, kedamaian dan keadilan-Mu dinyatakan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa bagi rakyat Papua yang mengupayakan kesejahteraan bagi semua warga masyarakat Indonesia dan terkhusus bagi Papua. Kami juga berdoa bagi upaya keadilan serta pendamaian di Myanmar, di luar negeri sana, yang kian hari kian memanas. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang mengupayakan kebaikan pendamaian. Tuhan kiranya pulihkan, Tuhan kiranya mampukan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkaulah yang maha adil dan maha pengasih. Banyak sekali doa-doa yang hendak kami haturkan kepada tangan kasih-Mu. Namun, dalam keterbatasan kami ini, Engkau tahu segala pergumulan dalam hati kami. Dengarlah seru doa yang kami haturkan dan landaskan melalui juru syafaat kami, Yesus Kristus. Amin. Kepadanya ku kan berlari,
saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kita jalani hari-hari kita dengan membangun rasa percaya kepada Tuhan. Seumpama burung Raja Wali, kita diundang untuk berproses dalam kehidupan supaya kita mampu bangkit dari segala kelemahan menuju kepada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara, kini dan sampai kesudahannya tiba. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku kan mengikuti.
Dengan demikian, ibadah kampus telah usai. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah pada pagi ini. Tidak lupa kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara live streaming ibadah refleksi Paskah dan perjamuan kudus pada hari Senin yang akan datang 5 April 2021. Tema perayaan Paskah Universitas Kristen Duta Wacana 2021 adalah Voices of Healing atau suara-suara penyembuhan. Pelayan ibadah refleksi Paskah dan perjamuan kudus adalah Pendeta Dr. Joseph M.N. Hehanusa MTH dan Pendeta Nani Minarni SSI MHum. Akhir kata, kami mengucapkan selamat berkarya di tempat kerja Bapak Ibu sekalian, saudara, masing-masing dan tetap semangat, selalu sukacita, selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.